Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini kita akan berkisah tentang Nabi Lut alaihi salam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Lut dan umatnya. Nabi Lut alaihi salam adalah anak saudara laki-laki Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau hijrah bersama Nabi Ibrahim dari negeri Babil ke negeri Syam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang sangat rendah dan hina. Karena kaum Nabi Lut memiliki kebiasaan, yakni kaum laki-laki berhubungan, bergaul atau mengawini dari jenis yang sama, yakni laki-laki. Artinya laki-laki dengan laki-laki. Dalam istilah kita sering disebut dengan homoseksual. Nabi Lut alaihissalam menghadapi umat yang seperti itu, yang jelas perilaku seksual yang bertolak belakang dengan aturan ajaran Allah Subhanahu wa taala, harus dihilangkan oleh Nabi Lut atau diingatkan kepada mereka, kemudian supaya mereka meninggalkan perilaku seperti itu. Kisah tentang Nabi Lut dan umatnya dapat dilihat dalam Al-Quran surat Al-Ankabut dari mulai ayat 28 sampai ayat 35, dan dalam surat Hud dari mulai ayat 74 sampai ayat 83. Ada kisah yang memang ketika berbicara tentang kaum Nabi Lut dan Nabi Lut sendiri tentu selalu berkaitan dengan perilaku umatnya yang homoseksual itu. Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa Lutan idh qala liqaumihi innakum lata'tunal fahisata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu memperbuat sesuatu yang keji, perbuatan yang jahat, yang belum pernah diperbuat oleh seorang juga di antara isi alam ini. Jadi sebelum umat Nabi Lut, tidak ada umat manusia yang melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh umat Nabi Lut, yakni perbuatan homoseksual. Berarti umat Nabi Lut lah yang pertama kali melakukan perbuatan yang keji itu. Ada beberapa istilah yang identik dengan homoseksual yang kemudian sekarang ini dari mulai tahun 1990 muncul istilah LGBT. LGBT itu adalah akronim dari lesbian, gay, kemudian biseksual, dan transgender. Sehingga untuk mengistilahkan homoseksual, biseksual, atau transgender, atau lesbian itu, atau gay, itu diistilahkan sekarang ini dengan menyebut LGBT. Karena apa? Karena istilah ini digunakan semenjak tahun 1990 untuk menggantikan frasa tentang komunitas gay. Karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang saya sebutkan tadi. Pertama, L ya, L lesbian. Lesbian itu istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan. Kemudian gay adalah istilah bagi laki-laki yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sama-sama laki-laki, yakni homoseksual. Asalnya istilah gay itu bebas, tidak terikat. Kemudian biseksual. Biseksual itu adalah ketertarikan romantis atau kebiasaan seksual kepada pria maupun wanita secara bersama-sama atau sekaligus. Kemudian T-nya adalah transgender.
Transgender itu adalah orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk saat lahir. Sehingga ada muncul istilah orang transseksual. Orang transseksual itu kaitannya dengan transgender, yakni jika ia menghendaki bantuan medis untuk transisi dari satu seks ke seks yang lainnya. Itulah yang kita kenal dengan istilah LGBT. Jadi bibit buitnya atau asal mulanya yakni pada zaman Nabi Lut. Nah, dalam istilah fikih Islam, perbuatan gay tadi ya, yakni kaum Nabi Lut itu memiliki nama dalam fikih Islam itu al-liwat. Jadi al-liwat itu yang berarti orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Jadi al-liwat itu dari kata Lut juga. Orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Lut yang pelakunya disebut al-lutiyu. Kemudian lesbian diistilahkan dengan dalam ilmu fikih disebut as-sihaq. Gay dan lesbian, gay al-liwat, lesbian as-sihaq. Secara umum, kalau agama itu menilai perbuatan LGBT, maka dalam agama Hindu, Buddha, dan Konghucu itu tidak terlalu keras dalam melarang homoseksual atau melarang LGBT itu. Sedangkan dalam Islam dan Kristen, nah ini ya, agama Islam dan Kristen itu sangat keras melarang perbuatan LGBT, bahkan dianggap sebagai kejahatan dan dosa besar, serta dikutuk oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seharusnya dihukum dengan hukuman mati. Itu pandangan agama terkait dengan LGBT itu. Nah, kita lanjutkan dalam kisah Nabi Lut. Nabi Lut ketika memerintahkan kepada umatnya untuk meninggalkan perbuatan itu, tetapi mereka, umat Nabi Lut, tidak mau meninggalkan perbuatan itu. Kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'innakum lata'tuna rijala wa taqta'una sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi'adzabillah in kunta minas shadiqin. Yang artinya, sesungguhnya kamu bersetubuh dengan laki-laki dan menyamun di tengah jalan raya, serta kamu berbuat perbuatan yang mungkar atau yang haram di tempat perhimpunan kamu sekalian. Maka tak ada jawaban kaumnya selain mereka berkata, datangkanlah siksaan Allah itu jika kamu benar. Jadi ketika Nabi Lut memerintahkan kepada mereka untuk meninggalkan perbuatan liwatnya, perbuatan homoseksualnya, maka mereka malah menantang kepada Nabi Lut dengan mengatakan, qawaqalu i'tina bi'adzabillah, datangkanlah kepada kami siksa Allah itu, in kunta minas shadiqin, apabila kamu termasuk orang yang benar. Akhirnya apa? Qala rabbin surni alal qaumil mufsidin. Kemudian dalam Al-Ankabut 30, Nabi Lut berdoa, ya Allah, Rabbi unsurni, tolonglah kami, tolonglah aku, alal qaumil mufsidin, dari kaum yang berbuat fasad, yang berbuat kerusakan. Nah, sebelum negeri Lut atau negeri Nabi Lut itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang Nabi Lut memohon kepada Allah agar mereka itu dihancurkan oleh Allah. Sebelum Nabi Lut atau sebelum Allah menghancurkan kaum Nabi Lut itu, datang kepada Nabi Lut serombongan orang. Orang itu dalam kaitannya dengan kisah ini adalah malaikat yang menyerupakan manusia. Manusia laki-laki yang tampan.
datang kepada Nabi Lut untuk memberitahukan bahwa Allah akan menyiksa orang-orang yang melakukan perbuatan liwat itu, perbuatan LGBT itu. Nah, dengan datangnya orang-orang yang tampan, yang merupakan laki-laki yang tampan itu sebagai utusan Allah datang kepada Nabi Lut. Nabi Lut merasa cemas sebab khawatir dengan umatnya yang apabila melihat laki-laki apalagi tampan, mereka ingin mengawininya, mereka ingin menggaulinya. Maka Nabi Lut merasa bersedih hati, merasa cemas. Dan itu diungkapkan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma an ja'at rusuluna lutan si'abihim wa dhaqa bihim dzar'aw wa qalu la takhuf wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat minal ghabirin. Tatkala datang utusan-utusan kami, yaitu para malaikat kepada Nabi Lut, lalu Lut merasa susah, merasa cemas karena kedatangan mereka. Kemudian berkata malaikat, janganlah engkau takut dan berduka cita. Kami akan melepaskan engkau beserta ahli engkau kecuali istri engkau, maka adalah ia termasuk golongan orang-orang yang dibinasakan. Begitu kata malaikat kepada Nabi Lut yang cemas itu karena kedatangan para malaikat yang merupakan laki-laki yang tampan. Mereka ingin menikahi atau mengawini atau menggauli para malaikat itu. Maka Nabi Lut merasa cemas, merasa malu, merasa susah dengan kondisi seperti itu. Tapi kemudian malaikat itu menjawab, jangan cemas, kamu akan diselamatkan. Umatmu yang tidak melakukan perbuatan seperti akan diselamatkan kecuali istrimu. Istrimu termasuk orang-orang yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita melihat bahwa orang-orang yang berperilaku LGBT itu semakin banyak. Karena ada negara-negara yang mungkin melindungi atau ada pihak-pihak yang melindungi itu. Nah, sehingga kita sebagai umat Islam harus bisa menjaga keluarga kita, anak-anak kita. Karena apa? Karena itu jelas merupakan sebuah penyimpangan. Penyimpangan dari kodrat manusiawi. Bukan hanya semata-mata karena memang begitu lahir ia memiliki perasaan yang seperti itu. Karena ada beberapa faktor yang kalau dijelaskan memang cukup panjang lagi. Tapi yang paling penting adalah bahwa perbuatan LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender adalah perbuatan yang hina, perbuatan yang rendah, perbuatan yang nista, perbuatan yang haram hukumnya. Bahkan pelakunya termasuk pelaku dosa besar dan mereka harus mendapat hukuman yang setimpal dari atau menurut ajaran agama Islam. Saya kira demikian. Nanti ada penjelasan selanjutnya yang lebih detail lagi terkait dengan masalah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.